Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun kita berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Mengawali berbagai aktivitas kita hari ini, mari mempersiapkan hati sejenak untuk disapa firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan sesuai bacaan renungan harian Gereja Toraja dari Mazmur pasal 42 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kepadamu kami bersyukur atas pemeliharaanmu bagi kami. Saat ini kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, tuntun dan bimbing kami oleh Roh Kudus-Mu agar kami boleh membaca, mendengar, bahkan merenungkan firman-Mu ini dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mazmur 42 ayat pertama hingga yang ke-6 firman Tuhan, untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian di jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, dari pembacaan kita ini diberi tema kerinduan akan Allah. Kerinduan akan Allah. Ketika seseorang yang kita kenal, akrab, atau bahkan kita sayangi berada jauh dari kita, tentunya saya, Bapak Ibu semua seringkali merasa rindu. Kita mengingat-ingat momen kebersamaan kita, bahkan masa lalu kita. Dan pertanyaan bagi kita semua, pernahkah kita merindukan Allah? Dan dalam keadaan apa kita merindukannya? Apakah hanya ketika kita susah, atau dalam hal apa saja? Dalam perikop bacaan kita saat ini, menceritakan sebuah kerinduan pemazmur terhadap masa lalunya. Pemazmur sangat merindukan Allah, dan sebuah kerinduan yang begitu dalam. Dirinya haus, tertekan, dan gelisah ketika menyadari keberadaannya yang telah jauh dari Allah, dan membandingkan dirinya seperti rusa yang merindukan air dalam ayatnya yang ketiga. Hari yang sedang ia jalani keadaannya pahit. Ia memenuhi hari-harinya dengan air mata karena celaan, ejekan lawannya yang membuatnya terpuruk. Oleh karena mereka selalu bertanya, di mana Allahmu? Tentu pertanyaan ini membuat Daud merasa gelisah bahkan risih. Namun, di balik itu perasaan yang mencekam pemazmur ini tidak menenggelamkannya dalam keputusasaan. Justru, pemazmur mengingat-ingat kembali masa lalunya. Bagaimana dulu ia begitu bersemangat dalam menyembah Allah, dan hubungannya dengan Allah begitu dekat dan intim. Maka hal itu mendorong si pemazmur untuk berpengharapan lagi dan rindu akan mengalami saat-saat indah bersekutu dengan Allah. Dari momen masa lalu itu hingga pemazmur kini meyakini kasih setia Tuhan. Oleh karena itu, ia menegur dirinya sendiri. Ia membangun kembali pengharapan dalam batinnya untuk tidak tertekan dan gelisah, dan tentunya terus berharap kepada Allah. Tuhan yang adil akan menolongnya lepas dari himpitan musuh
sehingga ia bisa menyembah Tuhan lagi dengan segenap hatinya. Lalu bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Kerinduan terhadap Tuhan, kerinduan untuk mau mengenal pribadi Tuhan, seringkali tidak kita miliki, bahkan kita abaikan. Hal ini dapat terjadi karena kita tidak menyadari bahwa otoritas kehidupan kita ada di tangan Tuhan. Kita kadang tidak sadar bahwa kebutuhan kita tidak lain adalah Allah yang hidup, sumber kehidupan kita. Apalagi ketika kita sudah dibutakan oleh hal-hal duniawi. Tentu persoalan seperti itu membuat kita lupa dan mengabaikan Allah. Kerinduan untuk mau bersekutu dengannya tentu akan merosot. Namun melalui perenungan bacaan kita saat ini, terus mengingatkan bahkan mengajak kita untuk terus merindukan Allah dan ingin selalu dekat dengannya, baik suka maupun duka. Semoga Roh Kudus memampukan kita menjadi pelaku firman-Nya. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, sungguh bersyukur padamu atas pemeliharaanmu, penyertaanmu yang terus Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih masih melayakkan kami untuk disapa oleh firman-Mu yang terus mengingatkan kami bahwa dalam menjalani hidup ini, baik suka maupun duka silih berganti, jangan kiranya kami lupa akan penyertaan-Mu, kebaikan-Mu bagi kami, dan kiranya kami boleh menjalani hidup ini untuk selalu rindu akan Engkau. Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan menyempurnakan dalam hati dan pikiran, bahkan memampukan kami untuk mewujud nyatakannya dimanapun kami berada. Berdoa padamu buat umat-Mu dimanapun berada, dalam berbagai tugas dan tanggung jawab, usaha dan rencana. Berkati kami semua Tuhan, karuniakan kesehatan, hikmat dan kesabaran dalam mengerjakan semuanya itu dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berdoa padamu buat segenap umat-Mu dimanapun berada, dalam berbagai pergumulan hidup. Ya Tuhan, topang dan kuatkan iman dalam menghadapi semuanya itu, kiranya kami boleh lalui bahkan jalani dengan baik dan terus menaruh harap hanya padamu. Berdoa padamu buat umat-Mu juga dalam kelemahan tubuh. Berkati setiap usaha yang sedang dilakukan melalui obat-obatan, makanan, minuman, bahkan tangan-tangan yang merawat. Kiranya dari usaha itu boleh menjadi saluran kesembuhan yang asalnya daripadamu. Terus berdoa buat bangsa dan negara kami, bahkan pemerintah kami. Tuhan, kiranya mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, hikmat, bahkan kesehatan dan kesabaran asalnya daripadamu. Tuhan terus nyatakan bagi mereka. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, seluruh kegiatan kami hari ini dan seterusnya, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunilah salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.